Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam sesi tarot bersama kami, Ma. Kali ini aku akan membukakan kartu untuk kamu yang berzodiak Cancer dengan tema pesan malaikat pelindung untuk kamu yang berzodiak Cancer di bulan Juni tahun 2023. Tapi seperti biasa, sebelumnya aku akan memberitahukan terlebih dahulu bahwa aku mengambil energi banyak orang yang berzodiak Cancer. Jadi tidak semua apa yang aku utarakan nanti akan resonate dengan semua yang berzodiak Cancer. Ambil yang baik, buang yang buruk. Jangan jadikan ini patokan, tetap serahkan semua pada Yang Maha Kuasa. Oke, nggak lama-lama langsung kita mulai ya. Pesan malaikat pelindung Cancer di bulan Juni tahun 2023. Ya, aku akan mengambil langsung beberapa buah kartu. Yang pertama ada prayer. Kedua ada rise. Tiga ada inner healer. Ada darkness. Ada prophetic dreams. Ada pensits. Dan ada gatherer. Ya. Oke, Cancer. Di bulan Juni ini ya, nampaknya malaikat pelindung kamu ingin memberitahukan kamu bahwa kamu harus banyak-banyak berdoa ya, atau mendekatkan diri kamu pada Sang Pencipta. Kenapa? Karena ada satu hal ya yang mengganggu kamu gitu. Intinya adalah hal ini hal negatif. Bisa jadi hal negatif ini berasal dari diri kamu sendiri, atau hal negatif ini berasal dari orang lain yang mungkin iri dengan kamu gitu kan. Tidak suka ataupun benci terhadap kamu ya, kemudian dia memakai cara-cara yang memang kurang baik ya. Dan kamu tidak perlu marah ya, tidak perlu juga untuk ikut-ikutan membenci ataupun mengeluarkan hal-hal yang negatif lah gitu kan dalam diri kamu ya. Intinya seperti itu terhadap apa yang orang lain itu lakukan gitu. Bisa jadi mungkin orang lain itu melakukan apa ya, bisa jadi melakukan mungkin menghasut orang lain gitu kan, atau juga mungkin dia memakai satu hal yang memang di luar logika ya. Dalam hal ini mungkin bisa jadi hal-hal mistis ya, untuk mengganggu kamu dan kehidupan kamu gitu. Intinya ya kamu percaya saja dan banyak-banyak berdoa ya gitu. Seseorang ini ya kemungkinan besar itu datang untuk mengganggu ya gitu kan, atau menggagalkan usaha-usaha kamu gitu yang sedang kamu lakukan atau sedang kamu perjuangkan saat ini, mimpi-mimpi kamu ke depannya gitu kan. Ya kembali lagi gitu kan, kamu tidak perlu meladeni gitu kan. Apabila perlu ya kamu berusaha untuk bodo amat, sekalipun kamu tahu siapa orangnya gitu ya. Jangan kamu pedulikan, apalagi sampai kamu marah. Berarti kamu memberikan apa yang dia mau ya. Tujuan dia adalah mengacaukan kehidupan kamu, mimpi-mimpi kamu, keinginan-keinginan kamu ke depannya gitu kan. Keinginan yang baik ya pastinya. Nah ya kita tidak dapat mengatur hati orang lain ya, atau penilaian orang lain terhadap kita. Yang bisa kita atur itu adalah ya diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa memperlakukan orang lain itu tetap baik. Cuma kita bukan suzon ya, tapi lebih ke menjaga diri lah, membuat batasan-batasan dalam kehidupan kita. Seperti itu ya Cancer. Oke, sekarang itu adalah bulan Juni itu momen kamu untuk ibarat katanya menanam kebaikan-kebaikan, ataupun hal apapun yang sedang kamu lakukan gitu ya. Kamu sedang memulai sesuatu hal yang baru dalam kehidupan kamu pastinya.
Dan dalam masa itu juga ya, ketika kamu melakukan suatu hal yang baik atau bisa dikatakan benar ya menurut atau sesuai dengan perjalanan kamu, pasti banyak kan yang namanya seseorang yang ingin menggagalkan, seseorang yang tidak suka, ibarat katanya iblis pun ya akan berusaha untuk mengacaukan itu semua gitu melalui ya tadi gitu kan, mungkin orang-orang di sekitar kamu, orang-orang terdekat kamu gitu kan ya. Kamu perlu lebih berhati-hati ya, bukan Susan tapi lebih berhati-hati gitu untuk menjaga sikap, untuk tidak terlalu dekat gitu kan dengan seseorang yang mungkin sekiranya tidak suka pada kamu gitu kan. Atau ya kamu bisa berhati-hati juga mungkin gitu dengan orang-orang terdekat kamu yang memang oke, di depan dia baik gitu kan, tapi di belakang ya sekali lagi kita tidak dapat mengatur hati orang lain gitu, tidak dapat juga mengetahui isi hati terdalam orang lain ya gitu. Mungkin dia di depan tampak baik gitu kan, tapi sebenarnya ya menginginkan kegagalan dalam kehidupan kamu, seperti itu ya. Oke, nampaknya gitu kan kamu berusaha untuk mengikhlaskan segala sesuatu yang terjadi itu atau orang lain perbuat dalam kehidupan kamu, sekalipun kamu mengetahui orangnya ya anggap saja itu tidak terjadi apa-apa gitu. Kamu maafkan gitu kan, maka urusan kamu dengan dia itu akan selesai sampai di sana gitu. Tapi urusan dia dengan kamu itu masih akan terus berlanjut gitu kan, selama dia itu belum bisa melepaskan rasa irinya gitu kan, rasa tidak terimanya ataupun rasa sakit hatinya mungkin terhadap kamu gitu, kayak yang notabene kamu merasa kamu tidak menyakiti siapa-siapa, tapi ya sekali lagi gitu kan kita tidak pernah tahu isi hati orang lain ya. Pada bulan Juni ini kamu mengumpulkan segala sesuatu hal yang mungkin kamu butuhkan ya sebagai modal kamu ke depan, termasuk ya kamu mengumpulkan kebaikan-kebaikan ya, atau mengumpulkan atau berusaha untuk merubah diri gitu kan, melakukan hal-hal yang positif demi perjalanan kehidupan kamu ke depan gitu, agar apapun yang kembali ke kamu adalah kebaikan juga ya, karma yang baik juga, seperti itu. Jangan lupa ya gitu, kuatin doanya kamu ya, atau perbanyak mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa apapun bentuknya ya, mau itu ibadah. Artinya jangan tinggalkan itu karena memang ada sesuatu hal yang tadi ya yang negatif, dan ini mengindikasikan suatu hal yang memang di luar logika lah, seperti itu, yang sedang atau akan atau ingin mengganggu kamu saat ini begitu. Next, pesan malaikat pelindung Cancer di bulan Juni tahun 2023 ya. Oke, beberapa buah kartu ya, saya akan langsung diambil. Ada Peacekeeper, ada High Priestess, ada Lady, ada Star Ancestor, ada Snake ya, ada Fire Guardian, ada Animal Guardian. Oke ya, Cancer. Malaikat pelindung kamu ya menginginkan kamu untuk berusaha menjaga kedamaian dimanapun itu gitu. Jadi kamu tidak perlu menggunakan emosi kamu ya, tidak perlu kamu terpancing amarahnya dan sebagainya macamnya gitu kan, terhadap semua hal yang terjadi dalam kehidupan kamu gitu. Jadi kamu
santai saja menghadapi semuanya gitu kan, dan kamu juga tidak perlu merasa bahwa uh, di posisi kamu itu yang paling benar lah ibarat katanya ya gitu, lalu menyalahkan orang lain seperti itu, karena memang di sini belum tentu juga orang lain salah gitu kan. Perbanyak juga introspeksi, bisa jadi mungkin diri kamu yang salah dan harus ada yang kamu perbaiki gitu ya, supaya bisa menjaga kestabilan dari kedamaian yang ada di sekitar kamu ya gitu. Bisa jadi kedamaian di keluarga, kedamaian di lingkungan sosial kamu, lingkungan kerja kamu, seperti itu ya. Oke, kamu diminta untuk mencoba untuk berubah ya gitu. Andai kata kamu adalah seseorang yang mudah emosi gitu kan, mudah tidak terima terhadap segala sesuatu gitu kan, ataupun mudah merasa sedih gitu, kecewa, marah ya gitu, atau bahkan dendam mungkin gitu. Kamu diminta untuk merubah itu gitu loh, karena itu adalah hal-hal yang negatif dan bisa merusak ya. Merusaknya dari mana gitu ya. Saat pertama gitu kan, ketika memang tadi ada kekuatan jahat itu kan, atau kekuatan tidak baik yang di luar logika itu kan pada umumnya sifatnya itu adalah bermuatan negatif ya. Dan ketika kamu memang juga bermuatan negatif seperti isinya adalah kesedihan, amarah, dendam dan sebagainya macamnya, itu juga kan akan membuat ya kutub negatif, dan kutub negatif itu akan cepat menempel gitu loh. Jadi kamu diminta untuk merubah segala sesuatunya, mencoba untuk mengikhlaskan gitu kan, menghadapi segala sesuatunya dengan tenang, dengan damai, seperti itu. Jangan sedikit-sedikit gampang sedih, sedikit-sedikit gampang marah, seperti itu ya. Oke, di sini ya gitu, High Priestess. Jadi memang ada sebuah kekuatan gitu ya, yang ya secara mistik lah bisa dibilang seperti itu, yang sedang mengganggu stabilitas kehidupan kamu ya. Tapi ya kuncinya hanya satu gitu, kamu mendekatkan diri dengan Tuhan gitu, tidak perlu melakukan banyak hal dan apa dan sebagainya macamnya. Ini adalah dekatkan diri kamu dengan Tuhan, dan kamu merubah diri kamu menjadi positif, maka yang negatif itu akan pergi atau tertolak atau mental dengan sendirinya tanpa kamu harus bersusah payah gitu kan. Ketika kamu bisa menghadapi segala sesuatunya ini gitu ya, fase ini gitu, kamu akan mendapatkan sebuah reward lah ya gitu atas jerih payah gitu kan. Rewardnya tuh bisa apa saja gitu ketika kamu bisa melewati fase ini gitu kan. Bisa jadi kamu kehidupannya semakin meningkat, semakin baik gitu kan. Intinya adalah kamu mencoba ya untuk melihat segala sesuatunya itu dari sisi lain gitu. Jangan hanya fokus pada misalnya nih, kamu tahu nih gitu kan, ada seseorang yang bermain bisnis gitu, yang tujuannya adalah kamu ya. Lalu kamu yang aduh aku nggak terima nih, aku gini nih, atau menjadi sedih atau gimana, enggak gitu. Jadi bagaimana ya, biarkan saja gitu kan, toh dia sedang bermain dengan kehidupannya sendiri sebenarnya, dia tidak bermain dengan kehidupan kamu gitu. Yang kamu bisa mainkan itu bukan kehidupannya juga gitu kan, yang bisa kamu atur itu adalah kehidupan kamu ya. Maksud mengatur kehidupan itu adalah bagaimana kamu bersikap gitu kan, bagaimana kamu menanggapi gitu kan orang-orang yang memang punya niat tidak baik ataupun sedang berlaku tidak baik terhadap diri kamu ya. Cobalah untuk fokus pada keinginan-keinginan kamu. Jadi jangan fokus pada orang-orang yang ingin menyakiti kamu, tapi tetap fokus pada keinginan kamu, tujuan kamu awal ya. Karena dari sana itulah yang akan membawa kamu tadi ya ke arah sebuah peningkatan dalam kehidupan kamu. Seperti itu gitu. Kalau misalnya kamu terganggu ya dengan hal-hal yang misalnya orang lain lakukan terhadap kehidupan kamu, apalagi itu hal-hal yang negatif, otomatis ya kamu kan nanti
akan kesulitan ya untuk paham dengan insting-insting kamu sendiri gitu kan, dengan insight-insight kamu sendiri gitu. Karena apa ya, kamu sibuk dengan kesedihan, sibuk dengan amarah, sibuk dengan kekecewaan, sibuk dengan dendam gitu kan, dan kamu akan menutup insting-insting kamu sendiri sebenarnya. Jadi bukan itu tidak hadir ya, tapi kamu menutupi sendiri, ataupun kamu tidak bisa membaca insting-insting yang positif ya gitu kan dalam kehidupan kamu, yang itu hal-hal itulah yang sebenarnya mendukung ya gitu untuk menjadikan kamu jauh lebih baik lagi, kehidupan kamu jauh lebih baik lagi ke depannya gitu. Oke, you have to follow your soul, voice of soul gitu ya. Jadi dengarkanlah gitu. Kalau misalnya kamu saat ini masih terlalu riuh ya gitu kan dengan amarah, dengan dendam, atau mengurusi hal-hal yang negatif-negatif tadi yang orang lain lakukan terhadap kehidupan kamu gitu kan, coba deh kamu ambil momen ya dimana kamu bisa untuk sendiri gitu kan, memikirkan segala sesuatunya gitu kan, baik buruknya gitu. Jika kamu terus-menerusan dalam posisi marah, kecewa, dan sebagainya macamnya, itu sedih gitu kan, energi kamu habis di sana gitu, lalu kamu tidak bisa melakukan segala sesuatu dan kehidupan kamu stuck di sana gitu kan. Ataukah kamu lebih memilih hal-hal yang positif tadi ya, fokus pada tujuan-tujuan kamu, kebaikan-kebaikan yang sudah kamu rencanakan ke depannya gitu kan. Berikut juga dengan efek sampingnya mungkin yang akan terjadi dengan orang-orang di sekitar kamu ataupun dengan diri kamu sendiri, seperti itu gitu kan. Mana nih yang lebih menguntungkan gitu kan. Yang pastinya adalah fokus pada tujuan-tujuan kamu ke depan gitu ya. Ketika kita ingin mencapai sebuah kebaikan, atau kita ingin mencapai atau melakukan tujuan yang baik gitu ya, dan itu memang ada sebuah hal yang benar, maka yang namanya iblis itu kan pasti akan mencoba untuk menghalangi dengan berbagai cara ya gitu. Ya kita tidak perlu marah juga gitu kan, karena apa? Karena ya justru kita bisa belajar gitu dari iblis itu, bahwa oh iya gitu kan, ketika memang kita digoda gitu kan dengan sesuatu hal yang tidak baik ya, bisa melalui orang lain atau apapun itu gitu kan, berarti kan setidaknya kita itu paham bahwa hal yang kita lakukan ini baik, hal yang kita lakukan ini sesuai dengan jalan, hal yang kita lakukan ini adalah benar gitu, makanya kita diganggu. Nah, butuh kekuatan dari dalam diri kita sendiri untuk apa? Bukan untuk ngurusin yang negatif-negatif ini, tapi untuk mendobrak maju ke depan. Oke, kartu berikutnya. Pesan malaikat pelindung yang zodiak Cancer di bulan Juni tahun 2023 ya. Aku akan langsung mengambil beberapa buah kartu. Ada King of Cups ya. Ada Six of Pentacles. Ada The Tower. Ada King of Swords. Ada Temperance ya. Page of Pentacles. Ada Eight of Pentacles. Lagi ada Three of Wands. Oke ya. Cancer gitu, malaikat pelindung kamu ingin kamu mengetahui bahwa kamu tuh sebenarnya ya gitu punya banyak energi banget untuk mewujudkan keinginan-keinginan atau tujuan-tujuan kamu, goals kamu ke depannya, yang pastinya yang baik ya untuk kehidupan kamu gitu. Jadi ketika kamu merasa mungkin ya kelelahan atau apapun itu gitu kan, kamu bisa cek lagi nih ke dalam diri kamu gitu. Energi itu sebenarnya kamu pakai untuk apa, atau energi itu larinya kemana
gitu kan. Jangan-jangan nih gitu kan, kamu masih tadi ya kita mengikuti hal-hal yang negatif ya, masih ada kekesalan dalam diri kamu gitu kan, masih ada amarah yang mungkin tersimpan gitu. Nah, hal-hal negatif itu sebenarnya yang menguras energi kamu banget tanpa kamu sadari. Pernah nggak sih kamu ngerasa kok kayaknya aku lemes banget ya gitu kan, kok kayaknya aku capek banget padahal aku nggak ngapa-ngapain. Coba diam dan cek deh pikiran kamu ya. Benarkah kamu memikirkan sebuah hal-hal yang positif gitu kan? Pada umumnya gitu, hal-hal yang negatif inilah yang menguras energi, bukan hal-hal yang positif gitu. Ketika kamu memikirkan hal yang positif ya, untuk tujuan kamu ke depan gitu, akan timbul sebuah motivasi dan itu menjadi energi-energi baru untuk membuat kamu bergerak mewujudkan keinginan atau goals kamu tadi gitu kan. Ya, tapi energi-energi negatif itu akan membuat semuanya itu habis terkuras gitu dalam diri kamu. Ya, yang menyebabkan seolah-olah kamu terus-terusan nampak seperti kurang tenaga gitu kan, atau kurang semangat, kok nggak ada motivasi gitu loh untuk melakukan segala sesuatunya ya. Nah, ini yang harus kamu waspadai, yang sebenarnya kamu punya banyak banget energi ya, lebih dari cukup mungkin untuk mewujudkan goals kamu. Tapi ketika kamu merasakan itu, kamu merasa kok lemes ya, kok kurang tenaga ya gitu kan, kamu harus cek habisnya kemana ya. Oke, di sini malaikat pelindung kamu menginginkan kamu untuk tenang gitu. Kamu menghadapi segala sesuatunya itu dengan santai saja, dengan tenang saja, dan pastinya ya dengan menyingkirkan hal-hal negatif ya, otomatis kan akan menjadi tenang gitu kan. Dan dalam ketenangan kamu itu, kamu akan menemukan sebuah jalan, sebuah kejelasan lah gitu tentang tujuan-tujuan kamu. Melalui apa? Melalui insight kamu ya, yang memang ya harusnya kamu dengarkan insight kamu tersebut gitu kan, bukan kamu meladeni hal-hal yang negatif gitu kan, lalu mengikuti dan tenggelam dalam sebuah kenegatifan gitu. Banyak kesempatan ya yang datang pada kamu di bulan Juni ini ya, yang itu bisa membawa apapun gitu kan, bisa membawa hal-hal positif pengembangan diri kamu gitu kan, bisa juga mendatangkan rezeki berupa uang ya dalam kehidupan kamu seperti itu gitu. Tapi ya tadi syaratnya ya kamu harus kalem ya, harus tenang gitu loh sebelum kamu membuat keputusan gitu kan, sebelum kamu menetapkan tujuan, kamu lebih baik tenang dulu deh gitu loh, fokus menyingkirkan hal-hal yang negatif seperti itu ya. Percaya diri, kamu harus percaya bahwa kamu itu bisa menjalani kehidupan kamu, menciptakan sebuah kehidupan gitu yang terbebas dari hal-hal yang negatif. Kamu adalah tuan bagi diri kamu sendiri ya. Kembali lagi ke kamu menginginkan kehidupan yang seperti apa ya. Kalau kamu menginginkan sebuah kehidupan yang baik, yang tenang, yang damai, ciptakan gitu kan, karena itu tidak akan datang begitu saja dengan mudahnya, karena tadi ya gitu kan, banyak hal-hal negatif yang kemudian akan mengganggu ketika kita menuju ke arah kebaikan gitu kan, ataupun menjalankan sesuatu yang memang jalannya ataupun yang bisa disebut jalan yang benar ya, seperti itu ya. Kamu sendiri kok yang punya kontrol atas diri kamu gitu, mau kemana gitu ya. Oke. Lebih banyak berserah tadi ya, berdoa gitu kan, dan berserah itu tuh bukan menyerah gitu, tapi lebih pasrah menjalani kehidupan kamu sebaik mungkin ya gitu, berusaha juga untuk menanamkan kebaikan-kebaikan gitu, melakukan hal-hal yang baik gitu, yang notabene akan kembali ke kamu itu juga karma yang baik kan ya. Oke, di sini ya gitu, kamu itu akan memperoleh rezeki ya
Kalau dalam hal ini lebih ke keuangan, kurang lebih seperti itu gitu. Ketika kamu melakukan hal-hal yang baik, ya, melepaskan semua hal-hal yang buruk tadi gitu, akan ada kelimpahan ya gitu. Maksudnya banyak rezeki berupa uang gitu yang akan datang pada kamu gitu kan. Tapi ya kamu harus percaya juga tuh dengan apa yang kamu jalani. Jangan dengan keraguan-raguan ya. Misalnya kamu pengen pindah kerja nih gitu kan. Di sana kayaknya gajinya lebih gede gitu ya. Tapi kamu ragu, tapi nanti kerjanya gimana ya gitu. Apakah kerjanya lebih sulit nggak sih dari ini gitu kan? Atau nanti bagaimana ya, lokasinya kan jauh gitu. Buang keraguan-keraguan itu. Percaya saja apapun yang kamu lakukan itu akan mendatangkan sebuah rezeki gitu kan. Khususnya di sini adalah keuangan yang memang banyak dan pastinya yang berkah ya buat kamu ya, karena seperti kita ketahui bahwa memang tidak pernah ada yang merasa cukup gitu. Yang mencukupkan itu adalah berkah tadi ya, yang penting adalah berkahnya seperti itu. Oke, untuk kamu yang berzodiak Cancer, sekian dulu pesan malaikat pelindung ya. Hati-hati dan jangan lupa berdoa, memperbanyak berdoa, dekatkan diri kamu pada Sang Pencipta apapun itu bentuknya. Oke. Untuk teman-teman yang lain apabila memiliki pertanyaan, boleh banget loh tulis di kolom komentar di bawah ini. Apabila pertanyaannya bersifat umum, maka akan aku pilih salah satu dan aku buatkan videonya lalu aku upload. Apabila pertanyaannya bersifat khusus, maka kamu bisa menghubungi kontak yang tertera di kolom deskripsi di bawah ini. Terima kasih semuanya, penuh berkah, sehat dan bahagia selalu. Tabarakallahu fikum.